Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-16 dari kitab tersebut. Babun annahu laisa dunaha wa dunallahi hijabun. Pembahasan tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada di antara kalimat tauhid dan juga Allah itu hijab. Tidak ada penghalang di antara kalimat tauhid yang telah seorang ucapkan, la ilaha illallah yang seorang ucapkan, di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadithu sadis ashar, hadith yang ke-16. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Yani Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini beliau berdua adalah sahabat Nabi. Amr ibn al-As ketika di masanya Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadi gubernurnya Mesir. Beliau punya anak namanya Abdullah. Karena nama Abdullah itu banyak, ada Abdullah ibn Umar, di sini Abdullah ibn Amr. Bedanya nanti di tulisannya itu, kalau Umar itu ain mim ra, tapi kalau Amr itu ain mim ra dan waw, dibaca dengan Amr ya. Ini membedakan antara Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Amr. Kalau Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, ini juga dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Sekarang di sini Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini sahabat yang mulia, yang terkenal dengan semangatnya di dalam ibadah. Beberapa kali Rasul menegur beliau justru karena terlalu berlebihan dalam hal ibadah. Ditegur oleh Rasul SAW bukan karena malasnya, bukan, tapi karena saking rajinnya ibadah. Beliau ini orang yang rajin puasa, hampir puasa setiap hari, sampai badannya pun kurus dan kering. Rasul pernah menegurnya. Demikian pula pernah istrinya mengeluh karena merasa nggak pernah diberikan nafkah batin. Karena beliau saking semangatnya dalam hal ibadah sampai nggak sempat untuk
kasih nafkah kepada istrinya. Rasul tegur supaya tetap memberikan nafkah, ya. Dan seterusnya dari hal-hal yang ada. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sekali, beliau mengatakan, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Kemudian selanjutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasih keringanan dan keringanan sampai kemudian hatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Beliau masih mengatakan, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Kemudian Rasul melarang Abdullah ibn Amr untuk menghatamkan kurang dari 3 hari. Ini untuk hari-hari biasa, ya. Tapi kalau untuk di bulan Ramadan tidak ada batasan, bahkan sehari hatam pun boleh. Tapi kalau di selain Ramadan, maksimal menghatamkan itu paling cepatnya adalah 3 hari. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Amr tadi. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika Rasul menganjurkan para sahabat untuk berpuasa setiap bulan itu, katakan 3 hari saja, beliau nawarnya itu, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Ini berbeda ini sahabat ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Sampai akhirnya Rasul SAW menganjurkan kepada Abdullah bin Amr untuk puasa Daud saja, dan tidak ada puasa lebih afdal daripada puasa Daud. Ini hadisnya juga dari hadis Abdullah bin Amr, sehari puasa, sehari berbuka. Tidak boleh puasa sepanjang hari, setiap hari nggak boleh, karena ini akan bisa mengganggu kesehatan fisiknya. Demikian pula hak-hak orang yang harus ditunaikan haknya juga akan bisa terkurangi karena sebab puasa itu. Ini Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orang yang sangat zuhud. Meskipun anaknya gubernur, tapi beliau nggak pernah mentang-mentang sebagai anaknya gubernur, ya. Anaknya pemimpin Mesir ketika itu nggak pernah mentang-mentang, nggak pernah merasa dirinya itu sebagai anaknya pejabat, tidak. Beliau orang yang sangat rendah diri, rendah hati, ya, dan beliau orang yang sangat tekun di dalam beribadah. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu nisful mizan walhamdulillahi yamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tukhlasa ilaihi. Bisa dibaca dengan tukhlasa bisa, ataukah tukhlisa juga bisa, tapi saya lebih condong kepada bacaan tukhlasa, dari akhlasa yukhlisu kemudian dimajhulkan menjadi tukhlisa. Tukhlasa asalnya tukhlasu, karena di sini ada hatta menjadi tukhlasa ilaihi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun gharib min hadzal wajhi wa laysa isnaduhu bil qawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu nisful mizan. Ucapan tasbih, ucapan subhanallah itu, ini akan beratnya itu sebagaimana separuh timbangan. Walhamdulillahi yamla'uhu. Sementara kalimatut tahmid, kalau tadi tasbih subhanallah, tahmid itu alhamdulillah. Ini istilah-istilah ini harus kita ketahui. Tasbih ucapan subhanallah, kalau tahmid ucapan alhamdulillah. Kalimatut tahmid alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kalau tadi subhanallah memenuhi separuh timbangan, kalau alhamdulillah memenuhi seluruh timbangan amalan. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tukhlasa ilaihi. Dan kalimat tauhid, la ilaha illallah itu tidak ada di antaranya dengan Allah itu hijab. Tidak ada penghalang antara orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan Allah tidak ada hijab sampai kalimat tersebut diikhlaskan untuknya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan ini haditsnya hadits gharib dari sisi ini, dan isnadnya beliau menyatakan isnadnya tidak kuat. Walaysa isnaduhu bil qawi. Isnadnya tidak kuat, sanadnya tidak kuat.
Ini secara periwayatan memang ada masalah ya. Hadis ini secara periwayatan itu ada sisi kelemahan karena sanadnya itu lemah. Sanadnya nggak kuat berarti kan lemah. Tapi secara makna ini hampir mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas dan juga hadis yang nanti akan datang yang terkait dengan keutamaan kalimat tauhid, keutamaan tasbih, keutamaan tahmid. 3 zikir ini. Zikir dengan tasbih, ucapan subhanallah, zikir dengan tahmid, ucapan alhamdulillah, zikir dengan tahlil, yakni ucapan la ilaha illallah. Dalil hadis ala fadl tasbih wa annahu nisful mizan. Hadis ini menunjukkan keutamaan tasbih. Bukan tasbih yang biasa digunakan untuk menghitung itu, bukan. Tapi tasbih yang dimaksud adalah ucapan subhanallah. Ya. Jadi tasbih itu adalah ucapannya, bukan alatnya. Bukan alat untuk menghitung, tapi tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Hadis ini menunjukkan keutamaan ucapan subhanallah dan bahwasanya ucapan subhanallah itu akan memenuhi separuh timbangan. Kalau boleh kita gambarkan, timbangan itu maksimal 100 kilo katakan ya. Ini tasbih itu bobotnya itu 50 kilo. Ini kalau gambaran saja ya. Gambaran kalau timbangan itu kadar maksimalnya 100 kilo, maka subhanallah ini, kalimat tasbih subhanallah ini bobotnya berarti setengahnya, 50 kilo. Ini gambarannya saja ya, supaya lebih mudah untuk memahami. Wa huwa qaulu subhanallah, dan tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Wa ma'nahu, dan makna dari subhanallah itu sendiri adalah ai anzahullah an jami'in naqais. Aku mensucikan Allah dari seluruh kekurangan-kekurangan. Ini yang pertama dari pelajaran hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa dalla aidan ala fadli qawli alhamdulillah wa annahu yamla'ul mizan. Demikian pula hadis ini menunjukkan keutamaan yakni tahmid. Kalau tahmid itu ucapan alhamdulillah. Ada istilah yang serupa dengan tahmid, yakni hamdalah. Kalau hamdalah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, lengkap ya. Kalau tahmid ini ucapan alhamdulillah. Kalimat ini sebagaimana tasmiyah itu ucapan bismillah, kalau basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahmid itu ucapan alhamdulillah. Kemudian kalau hamdalah ini ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tahmid saja ini akan memenuhi timbangan, apalagi hamdalah tentunya lebih besar lagi. Ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan tahmid, yakni alhamdulillah wa annahu yamla'ul mizan, dan bahwasannya tahmid ini, alhamdulillah ini akan memenuhi seluruh timbangan. Tadi saya sudah gambarkan ya, kalau misalkan timbangan itu kadar maksimalnya 100 kilo, ini contoh saja ya. Ini bukan apa namanya, bukan mengukur dengan 100 kilo, bukan, tapi cuma untuk memudahkan pemahaman saja. Kalau timbangan itu maksimal, yakni maksimal apa namanya, kapasitas maksimalnya itu 100 kilo, tasbih itu 50 kilo, tahmid itu 100 kilo itu sendiri. Ya, memenuhi timbangan. Walhamdu ma'nahu, dan alhamdulillah maknanya adalah ay ahmadullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il muhamidi. Jadi aku memuji Allah azza wa jalla dengan semua jenis pujian. Kalau tadi tasbih artinya adalah anzahullaha an jami'in naqais. Aku mensucikan Allah, anzahallah yakni anzahullaha an jami'in naqais, aku mensucikan Allah dari seluruh kekurangan-kekurangan. Adapun alhamdulillah adalah ahmadullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il muhamidi. Aku memuji Allah azza wa jalla dengan seluruh macam pujian, dengan seluruh jenis pujian. Ini dua zikir yang sangat mulia, tasbih, ucapan subhanallah, dan yang kedua adalah tahmid, ucapan alhamdulillah. Wa dalil hadis ala fadli la ilaha illallah, dan hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, ataukah istilah lainnya adalah tahlil.
tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Ini istilah-istilah ini harus kita pahami bersama ya. Wa annahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun hatta tasila ilaihi. Dan bahwasanya tidak ada hijab, tidak ada penghalang yang menghalangi di antara kalimat tauhid la ilaha illallah dengan Allah sampai kalimat itu sampai kepadanya. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kalimat yang diucapkan itu memenuhi rukun dan syaratnya. Di pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan pembahasan terkait dengan rukun dan syarat dari kalimat tauhid. Maka ketika seorang mengucapkannya dalam keadaan memenuhi rukun dan syaratnya, kalimat itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab yang menghalangi antara dia dengan Allah. Wa kullu ma sabaqa yadullu ala fadli dzikri umuman. Apa yang sudah berlalu tadi seluruhnya itu menunjukkan keutamaan zikir secara umum. Lidzalika jaa fil hadits alladhi rawahu Muslim qawluhu sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada apa saja yang matahari terbit atasnya. Matahari ini ketika terbit menerangi seluruh alam semesta ya. Maksudnya kalimat tersebut tadi, zikir tadi itu lebih beliau sukai daripada ketika beliau diberikan yakni dunia dan seisinya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit atasnya. Ini secara umum, yakni terkait dengan keutamaan zikir. Zikir ini apapun kalimatnya, di sana ada kebaikan. Salah satu keutamaan zikir sebagaimana apa yang kita ketahui, zikir itu akan bisa mendatangkan ketenangan hati. Tentunya bagi orang yang memahami apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dia mengucapkan dengan lisannya dalam keadaan dia paham maknanya, hatinya pun meyakini. Inilah yang benar-benar akan mendatangkan ketenangan. Dan inilah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang merasa tenang ketika mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang yang hatinya itu merasa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, niscaya hati itu benar-benar akan merasakan ketenangan. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan zikir. Ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ini juga ayat lain. Allah menyatakan, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kalian kufur. Ini juga ayat yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang dan kaum laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, demikian pula kaum wanita, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dan juga pahala yang besar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. Demikian pula banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. Salah satunya hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi serta yang lainnya. Rasul pernah menawarkan kepada para sahabat,
Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang terbaik bagi kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi raja-raja kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqid dhahab wal wariq, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas maupun dengan perak. Wa khairul lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher-lehernya mereka, ataukah mereka memenggal leher-leher kalian? Maka Rasul menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Rasul menjawab, zikrullah ta'ala. Amalan yang lebih baik dari itu semuanya tadi adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa dari keutamaan zikir. Sehingga hendaklah kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan zikir. Zikir apapun yang bisa kita ucapkan. Kecuali di tempat-tempat yang terlarang zikir dengan lisan. Semisal contoh pas di toilet ya, ini nggak boleh berzikir dengan lisan. Ketika itu dihentikan dulu. Tapi selebihnya senantiasa berzikir, entah itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dan yang semisal dengannya. Dan zikir ini perlu kita ketahui, zikir itu ada dua macam. Zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak ini bisa diucapkan kapanpun, dimanapun, berapapun. Ini mutlak ya. Mutlak itu bebas, lepas. Ini zikir yang mutlak ini. Semisal contoh tadi tasbih. Seorang kapanpun bisa ucapkan tasbih. Tahmid kapanpun bisa ucapkan tahmid. Tahlil kapanpun boleh. Ya, sambil jalan, sambil berkendaraan, sambil bekerja boleh. Tanpa batas. Tidak harus dihitung dengan tasbih, dengan alat-alat tertentu enggak perlu. Karena itu mutlak, bebas. Ini yang pertama mutlak. Ada zikir yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan ketentuan. Ketentuan waktu, ketentuan kalimat, ketentuan jumlah. Ini ada ketentuannya. Maka ketika zikir itu zikir yang muqayyad, maka pastikan kita zikirnya itu sesuai dengan apa yang telah Rasul tunjukkan kepada kita. Baik itu dari sisi lafadznya, baik itu dari sisi jumlah bilangannya, baik itu dari sisi waktunya. Pastikan itu sesuai dengan petunjuknya Rasul. Contoh zikir yang muqayyad itu adalah zikir-zikir dalam sholat. Ini muqayyad, nggak bisa dirubah kalimatnya, nggak bisa ditukar tempat. Habis takbir membaca zikir doa istiftah ini ya. Ada yang membaca dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau ada yang membaca dengan Allahumma ba'id baini wa baina khutaya, dan seterusnya itu. Ada yang Allahu akbaru kabira, alhamdulillah katsira, ada yang wajjah wajhiya, dan seterusnya. Silahkan, selama itu ada petunjuknya dari hadisnya Rasul, amalkan. Dan ini nggak boleh diganti dengan lafaz lain, nggak boleh ditempatkan di tempat lain. Misalkan habis takbir Rasul Allahu akbar, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Boleh tidak? Tidak boleh. Ketika ruku Allahu akbar, ruku bacanya Allahumma ba'id baini. Ini nggak boleh. Karena ini sudah ada ketentuan waktu, tempat, lafaz. Ini namanya zikir yang muqayyad. Contohnya tadi ya, semua zikir salat itu muqayyad, terikat dengan ketentuan. Lafaznya harus sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Karena ini masuk dalam ranah ibadah. Ibadah itu sifatnya itu tauqifiyah, sudah ada ketetapan, jumlahnya langsung dari Allah. Ya, langsung dari Rasulullah SAW ada jumlahnya, ada petunjuk dan pelaksanaannya bagaimana. Ya, ini namanya zikir yang muqayyad. Demikian pula zikir setelah salat. Ya, ini juga terkait dengan waktu, terkait dengan jumlah bilangan, terkait dengan kalimat-kalimat tertentu. Tasbih berapa kali? 33 kali. yakni tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul katakan ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Seorang yang membaca zikir tadi setelah salat akan diampuni semua kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak burung di lautan.
Maka ketika Rasul menunjukkan katakan 33 kali tadi, jangan kita tambahkan dengan yakni zikir yang lebih dari itu. Misalkan tanggunglah, masa cuma 33 kali, 100 kali saja. Ataukah mungkin pingin angka cantik 333 kali. Masih kurang puas lagi 3333 kali. Ini kan namanya kurang kerjaan ini. Pada Rasul menunjukkannya 33 kali. Baru dirubah ketika memang di sana Rasul membolehkan untuk dirubah. Misalkan Rasul dalam suatu ketika dalam keadaan sibuk beliau membaca 10 kali saja. Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Ini boleh karena ada hadisnya, ada petunjuknya. Tapi kalau tidak ada petunjuknya, tidak boleh kita merubah zikir yang qayyad dengan jumlah bilangan tertentu. Apa sih salahnya? Ini kan bagus. Tasbih, tahmid, takbir kan bagus. Tidak ada salahnya memang. Salahnya itu adalah tidak sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaannya dari Rasul. Kita buat gambaran yang mudah saja dalam kehidupan kita ini. Kalau misalkan seorang itu mau ngelamar kerjaan, ngisi formulir ya. Ngisi formulir kan ada petunjuknya ya. Kolom nama, kolom nomor KTP, kolom alamat, dan seterusnya itu ya. Diisi sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai kolom nama ditulis nomor KTP. Kira-kira kalau HRD-nya kalau ada orang yang seperti itu, ini mau ngelamar kok kolom nama ditulis dengan nomor KTP. Nanti nomor KTP ditulis dengan nama, alamat ditulis dengan yang lain. Ini kan nggak sesuai petunjuknya. Ini orang nggak serius mau kerja. Ya, akhirnya masuk kantong sampah saja, nggak diterima. Allah pun punya hak menerima ataukah tidaknya amalan seorang hamba. Bukan berarti kita menyamakan antara Allah dengan tadi ya, dengan urusan tadi tidak ya. Tapi kalau urusan duniawi saja ada aturannya, maka urusan ibadah juga mesti ada aturannya. Allah buat aturan, tidak boleh melebihi dari aturan, tidak boleh melanggar aturan. Ya, termasuk dalam hal zikir pun seperti itu. Oleh karena itu Rasul pun bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Ini sudah gampang saja sebenarnya. Agama itu simpel saja, mudah saja. Cuma terkadang orang yang yang mempersulit diri. Ya. Sholat yang wajib sudah ada 5 waktu, ini pun terkadang belum full, belum bisa maksimal, kok masih cari-cari sholat yang lain. Zikir ini sudah ada ketentuannya, masih cari zikir-zikir yang lain yang memberat-beratkan. Maka ini perkara yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim.